Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, kalau kita belajar tentang kitab suci kita atau Alkitab kita saudara, nah kita percaya bahwa Alkitab ini dalam segala salinan saudara, nah kita sudah tahu bahwa Alkitab itu disalin dari dengan ratusan ribu terjemahan bahasa apapun. Nah, termasuk yang viral yang ketika salah satu gubernur di Indonesia ingin menghapus Alkitab dalam bahasa mereka yang ada di aplikasi Play Store, saudara. Nah, saudara, tapi yang saya mau ingin bahas pada saat ini, saudara, tentang ketidaksalahan Alkitab, saudara. Jadi, ketidaksalahan Alkitab atau dengan bahasa yang lebih kerennya, yang biasa kita pahami sebagai ineransi Alkitab atau ketidakbersalahan Alkitab. Benarkah Alkitab ini tidak salah? Ya kan? Benarkah Alkitab tidak pernah salah atau Alkitab tidak keliru? Saya jawab, benar, saudara. Jadi Alkitab itu tidak akan pernah salah dan keliru dalam teks aslinya. Jadi dalam teks asli tidak akan pernah keliru. Nah, berarti kalau ada salinannya bisa keliru enggak? Nah, yang ingin saya mau bahas ini, saudara, bahwa Alkitab dalam berbagai salinan memang selalu memakai bahasa-bahasa yang dipakai oleh daerah-daerah tertentu di mana Alkitab itu akan disalin dalam bahasa tersebut. Tapi saudara yang sama Tuhan, kalau kita belajar tentang ineransi Alkitab atau ketidaksalahan Alkitab, maka kita akan punya kita harus punya dasar yang kuat untuk mempertahankan sebuah fakta atau beberapa fakta tentang Alkitab yang memang tidak salah dan tidak keliru dalam teks aslinya, saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan memakai para nabi dan rasul untuk menuliskan kitab suci ini dengan pengawasan langsung oleh Roh Kudus-Nya, sehingga tidak mungkin salah dalam teks asli karena firman itu adalah pribadi dari Tuhan sendiri. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Alkitab ini tidak salah? Ya, benar, tidak salah. Apa yang mendasari Alkitab itu tidak salah? Dalam teks aslinya sudah tentu pasti bahwa Alkitab dalam teks asli sudah langsung ditulis oleh para nabi dan rasul yang tadi saya katakan bahwa langsung difirmankan kepada para nabi dan rasul melalui para nabi dan rasul dituliskan. Tuhan memakai keunikan dengan segala latar belakang dari para nabi dan rasul. Tuhan pakai dengan segala keunikannya dengan gaya penulisnya, tetapi diawasi langsung oleh Roh Kudus, sehingga tidak mungkin salah karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Nah, dan apa yang menjadi dasar kepercayaan kita sehingga kita bisa berkata bahwa Alkitab ini benar dan tidak akan mungkin berbohong? Nah, yang pertama saudara, jadi teks asli Alkitab memang sudah tidak ada ya teks aslinya, karena dituliskan di papirus, sehingga dengan usia yang sudah cukup tua, sudah cukup lama, akhirnya hancur dengan sendirinya karena memang bahannya tidak awet sampai hari ini. Tetapi ada salinan-salinan yang ditulis dari teks asli itu yang terus dikembangkan dan disalin dalam berbagai bahasa. Nah, penyalinan pertama dari teks asli kepada salinan pertama itu jaraknya 50 tahun ya. Jadi 50 tahun dengan penulisan salinan asli itu jaraknya 50 tahun dalam salinan yang kedua. Sehingga selalu saya katakan bahwa kemungkinan besar, jadi dan itu sudah pasti bahwa kalau jaraknya cuma 50 tahun dari penyalinan teks asli, sudah pasti orang-orang saksi mata, saksi kunci atau tokoh utama atau pelaku dari peristiwa itu masih ada dan masih hidup. Dan itu sudah disalin. Nah, itu yang pertama saudara. Jadi salinan Alkitab yang pertama itu dituliskan dari teks aslinya kepada salinan kedua itu jaraknya nggak terlalu jauh. Dan orang-orang yang menjadi saksi hidupnya, umpama contoh ketika Yesus naik ke sorga, ada 500 orang murid yang menyaksikan, terlepas dari 12 orang murid, 12 rasul, ada juga 500 orang murid yang merupakan murid-murid dari para rasul juga yang menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, saya percaya bahwa
ke 500 orang itu masih ada ketika salinan yang kedua dituliskan. Sehingga ini yang mendasari yang pertama, ketidakbersalahan Alkitab, bahwa ada saksi mata dan saksi kunci dalam penulisan-penulisan salinan itu, dan itu masih bisa meneguhkan peristiwa-peristiwa yang dituliskan di dalam salinan Alkitab kita. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara sama Tuhan, kenapa kita percaya bahwa Alkitab ini tidak akan mungkin salah dalam teks aslinya? Karena semua nubuat yang dituliskan dalam Alkitab ini hampir semua sudah tergenapi. Ya kan? Jadi segala sesuatu, segala nubuat yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan rasul yang dituliskan di dalam kitab suci ini, hampir semua sudah digenapi oleh Tuhan. Yang dituliskan dalam firman Tuhan ini. Nah, dan yang ketiga tentu pasti firman Tuhan yang kita pegang ini, kita percaya bahwa adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah, itu yang paling utama. Sehingga kita percaya bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Dan yang saudara pelajari hari ini adalah kitab suci dalam salinan apapun adalah kitab suci yang berkuasa untuk mengajar kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita, menasehati kita, menyatakan kesalahan, dan mendidik kita untuk masuk dalam kebenaran. Jadi saudara, apalagi yang saudara ragukan tentang kitab suci kita, maka dari itu, berbahagialah mereka yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka mereka menjadi orang-orang yang berhasil, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dimulai dengan merenungkan Taurat Tuhan, kitab suci kita, firman Tuhan. Ya dan amin, firman Tuhan yang mampu mengubahkan, memulihkan, bahkan firman Tuhan jugalah yang akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Pemazmur berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga lewat renungan yang singkat ini, saudara bisa dikuatkan, sehingga saudara tetap percaya. Walaupun mungkin di luar sana banyak yang meragukan, banyak ingin menyatakan bahwa Alkitab itu salah, terjemahnya salah. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kita punya iman yang kuat bahwa firman Tuhan ya dan amin, dan firman Tuhan pasti digenapi di dalam segala nubuat yang dituliskan oleh Tuhan melalui perantara para nabi dan rasul. Tuhan memberkati semuanya. Semoga tayangan ini memberkati kita, dan kalau saudara diberkati, saudara jangan lupa like dan juga share kepada orang-orang yang saudara kasih, sehingga semakin banyak orang yang dikuatkan mengenai firman Tuhan yang kita pegang hari-hari sekarang ini. Semakin firman Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan kita, bahkan mencerahkan kita dan mendidik kita untuk masuk dalam kebenaran Tuhan. God bless you. Saudara bisa like tayangan ini, dan saudara jangan lupa dukung terus channel ini dengan like dan subscribe, sehingga dan juga nyalakan loncengnya supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan di channel YouTube ini. God bless you. Amin.